Selanjutnya kami undang dari Semarang, Dr. Anindita Sutaji, spesialis anak konsultan. Izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau menyelesaikan dokter umum dan spesialis anak di FK Undip dan mengikuti fellowship training di Institut Jantung Negara Malaysia. Kemudian menyelesaikan konsultan kardiologi anak di FKUI RSCM, menyelesaikan program doktoral di FK Undip pada tahun 2017. Saat ini beliau sebagai dokter konsultan jantung anak di RSUP Karyadi, Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Anak FK Undip. Untuk presentasinya saya persilakan Dr. Anindita untuk membawakan materi yang berjudul Management of Pulmonary Hypertension in Neonate from Recognition to Treatment. Saya persilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Feni. Ya, terima kasih Dr. Feni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sehat sejahtera bagi semua audiens yang hadir dalam acara pagi hari ini. Hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik tentang manajemen hipertensi pulmonal pada neonatus. Luas sekali ya, mulai dari pengenalannya sampai tata laksananya. Izinkan share screen. Ya, sudah bisa terlihat ya, saya rasa ya. Tampak, Dokter. Baik. Ya, sebagai pendahuluan, sekarang sudah lebih banyak dikenal ya bahwa hipertensi pulmoner itu tidak hanya terjadi pada masa dewasa, tetapi pada anak-anak, pada bayi, dan bahkan neonatus pun bisa mengalami hipertensi pulmoner. Nah, pada neonatus, hipertensi pulmoner itu merupakan suatu penyakit yang berat dan merupakan salah satu penyebab kematian di masa neonatal. Insidence beberapa penelitian melaporkan bahwa insidence pH pada neonatus itu sekitar 1,9 per 1000 kelahiran hidup, yaitu di US ya sayangnya insidence-nya, kemudian di Inggris juga lebih kurang sama dengan mortalitas yang cukup tinggi yaitu 3-44%. Di Indonesia saya belum membaca reportnya, mungkin saya yang ketinggalan, tapi memang masih diperlukan studi-studi yang banyak tentang penyakit ini. Mengapa? Karena penyakit pulmonary hypertension in newborn ya pada neonatus itu merupakan penyakit yang pelik ya menurut saya ya. Mengapa? Karena penyebabnya multifaktorial, patogenesis atau patofisiologinya itu kompleks, rumit. Kemudian tanda-tanda klinisnya menyerupai dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit paru, penyakit-penyakit yang lain yang mengakibatkan gambaran sama. Modalitas untuk diagnosisnya cukup canggih, sehingga kadang-kadang tidak tersedia di daerah-daerah. Kemudian ketersediaan untuk tata laksana, pilihan-pilihan yang ada di negara kita pun sekarang masih terbatas, kecuali mungkin di senter-senter rujukan yang tinggi dan di kota-kota besar. Nah, untuk itu ini memang perlu menjadi perhatian bagi kita semua supaya tata laksana dan harapan kehidupan anak-anak dengan PH menjadi lebih baik. Yang harus selalu diingat adalah bahwa pada anak, terutama pada neonatus itu mereka sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga mekanisme atau penyebab serta respons-respons terhadap berbagai macam stimulan itu berbeda dengan pada dewasa. Ini saya mengambil definisi pH. Bentar saya biar bisa meeting. Ya, mengambil definisi pH pada dewasa. Pada anak. Dikatakan hipertensi pulmonal bila mean arterial pressure itu lebih dari 25 mm air raksa pada anak usia lebih dari 3 bulan di permukaan air laut. Nah, kemudian ada beberapa macam pulmonary hypertension gitu ya, yang PH itu pulmonary hypertension secara umum, PAH adalah pulmonary arterial hypertension, di mana definisinya adalah bila mean pulmonary arterial pressure-nya lebih atau sama dengan 25 mm air raksa,
kemudian pulmonary arterial wedge pressure-nya kurang dari 15 mm air raksa, dan pulmonary vascular resistance index-nya lebih dari 3 Wood unit per meter persegi. Kemudian ada lagi idiopathic pulmonary arterial hypertension atau isolated pulmonary hypertension, ya. Ini adalah pulmonary arterial hypertension yang tidak ditemukan penyebabnya dari penyebab-penyebab yang sudah diketahui. Kemudian juga berhubungan dengan herediter atau genetik pada keluarga. Nah, PHVD, pulmonary hypertension vascular disease, ini lebih luas lagi pengertiannya, yaitu semua yang dengan pulmonary arterial hypertension, termasuk juga subjek-subjek dengan transpulmonary gradient yang lebih dari 6 mm air raksa, atau terdapatnya pulmonary vascular resistance index yang bisa dijumpai juga misalnya pada cardiopulmonary anastomosis. Nah, ini pengertian yang pada anak. Nah, pada neonatus bagaimana sih sebenarnya? Pada neonatus, definisi pH saya kok tidak menemukan ya dari berbagai referensi, mungkin saya yang ketinggalan atau mungkin memang penelitian-penelitiannya masih sangat terbatas sehingga belum dikeluarkan suatu rekomendasi. Nah, ada beberapa klasifikasi yang saya coba kutip di sini, yaitu klasifikasi WHO ya tentang pulmonary hypertension, ini juga pada anak ya, di mana posisi pH pada neonatus itu adalah pada pulmonary arterial hypertension ini dapat dilihat pada poin 1.1 ya, PPHN resistant pulmonary hypertension newborn. Kemudian juga bisa merupakan bagian dari penyakit jantung bawaan yang left-sided, ya, misalnya ada LV systolic dysfunction, kemudian LV diastolic dysfunction, penyakit-penyakit pada katup, kemudian penyakit bawaan sisi kiri, ini yang misalnya kardiomiopati. Ya. Kemudian kardiomiopati itu bisa bawaan juga, ya, jadi lahir sudah dengan kardiomiopati. Kemudian bisa disebabkan karena penyakit paru, parenkim paru, atau hipoksemia, chronic thromboembolic disease, kemudian pulmonary hypertension dengan penyebab-penyebab lain yang kadang-kadang tidak diketahui dengan pasti. Kemudian ada klasifikasi lain, yaitu menurut Panama yang pembagiannya lebih simpel, ya, dibagi menjadi 9 macam. Nah, ini kita bisa lihat mungkin pulmonary hypertension pada neonatus ini merupakan bagian dari nomor 1, 2, dan 3 ini yang sering juga dijumpai. Kemudian bisa juga terjadi pulmonary hypertensive vascular disease. Hal yang sangat penting diingat ya, dan ini merupakan mendasari juga kemungkinan tidak terjadinya penurunan pulmonary vascular index pada neonatus, yaitu adalah kejadian-kejadian pada masa transisi. Jadi ada sirkulasi transisi. Bapak Ibu spesialis anak dan sejawat dokter umum yang menjadi audiens di sini pasti sering menolong bayi dalam persalinan. Nah, pada saat itu akan ada fase-fase di mana tali pusat dipotong, kemudian bayi kita dilakukan pembersihan saluran nafas untuk dapat melakukan inisiasi pernapasan yang pertama, kemudian bayi menangis. Nah, sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana tersebut, itu di dalam tubuh bayi terjadi suatu perubahan sirkulasi yang sangat hebat. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Adi pada pembicara pertama bagaimana proses penutupan ductus arteriosus ya, yang berhubungan dengan keadaan di masa transisi. Nah, ini saya mencoba menjelaskan lagi lebih luas ya. Jadi sirkulasi pada fetus itu berbeda dengan setelah lahir. Kalau pada fetus kita tahu semua ada plasenta yang merupakan sumber oksigen pada janin. Dari plasenta akan dialirkan darah yang kaya oksigen menuju ke jantung ya, melalui ductus venosus akan bergabung di vena cava inferior. Nah, pada fetus ini ada foramen ovale. Foramen ovale ini diperlukan untuk jalannya aliran darah dari serambi kanan menuju ke serambi kiri, memberikan volume dan oksigen ke sisi kiri jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh.
Nah, kemudian pada embryonatus, pada fetus juga ada ductus arteriosus putali. Ductus ini diperlukan juga untuk darah mengalir dari bilik kanan, arteri pulmonalis, dan ke sistemik. Jadi aliran ke sistemik bayi itu mendapatkan darah yang saturasinya sangat bagus dari plasenta, dan kemudian sebagian mendapatkan dari bilik kanan. Pada bayi aliran darah pada neonatus, kok saya salah terus. Pada fetus ada aliran darah ke paru namun sangat sedikit. Mengapa? Karena pada fetus paru masih belum berfungsi sebagai alat pernapasan. Jadi hanya sekitar 13% saja aliran darah yang dialirkan ke paru. Nah, kemudian bayi akan lahir ditolong oleh dokter, bidan, ya. Ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan-perubahan, yaitu satu, dipotongnya tali pusat sehingga plasenta hilang. Dengan hilangnya plasenta ini prostaglandin hilang karena plasenta adalah produsen dari prostaglandin yang utama. Jadi yang dengan hilangnya plasenta maka prostaglandin yang beredar dalam tubuh neonatus yang sudah lahir tadi akan menurun. Nah, kemudian ductus venosus karena sudah tidak ada lagi aliran darah dari plasenta maka dia akan menutup. Jadi perubahan pertama pada fase transisi sirkulasi ini adalah terjadinya penutupan ductus venosus, sehingga aliran darah yang ke jantung hanya berisi aliran darah yang dari vena cava inferior membawa sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Dengan diputusnya plasenta ini sudah tidak ada lagi sumber oksigen dari plasenta, sehingga bayi akan terpicu untuk melakukan inspirasi yang pertama, sehingga paru akan mengembang dengan adanya inspirasi pernapasan yang pertama. Nah, dengan mengembangnya paru ini maka tekanan paru akan turun. Dengan turunnya tekanan paru, aliran ke paru semakin meningkat, ya, sehingga aliran darah yang tadinya hanya 13% saja akan bertambah ke paru. Nah, di pihak lain tadi plasenta dipotong, ya, tali pusat diikat, itu akan menaikkan tekanan sistemik, sehingga aliran darah tidak lagi melalui ductus arteriosus dari arteri pulmonalis ke sistemik. Mengapa? Karena systemic pressure-nya menjadi lebih tinggi daripada tekanan arteri pulmonar. Nah, pada saat itu mulai terjadi penutupan ductus arteriosus. Dengan bertambahnya aliran darah yang ke paru, maka yang mengalir ke jantung kembali ke atrium kiri juga terjadi peningkatan volume darah, sehingga ada peningkatan tekanan di atrium kiri yang kemudian memicu penutupan dari foramen ovalum. Ya, jadi ada 5 prinsip perubahan-perubahan pada sirkulasi transisi yang harus disadari oleh para dokter yang menolong persalinan kelahiran bayi pada masa-masa pertama kehidupan. Nah, apa kaitannya dengan keadaan tersebut pada sirkulasi transisi? Kaitannya adalah pada masa itu akan terjadi perubahan-perubahan tekanan arteri pulmonalis, yaitu penurunan tekanan arteri pulmonalis. Dengan menurunnya tekanan arteri pulmonalis tersebut, maka akan terjadi peningkatan aliran darah ke paru. Di samping itu juga terjadi peningkatan yang signifikan dari tekanan sistemik. Ya, jadi pada saat fetus tekanan arteri pulmonar itu sekitar 60 mm air raksa, kemudian dalam 30 menit pertama dia akan turun sekitar 40 mm air raksa. Sementara untuk arteri blood flow, pulmonary arteri blood flow-nya akan terjadi peningkatan ya yang signifikan, dan demikian juga tekanan arteri sistemik. Nah, itu terus berlangsung sampai beberapa bulan. Jadi penurunan vascular resistance paru itu akan terus turun sampai di usia sekitar 3 bulan, menyerupai tekanan pada dewasa. Itu ya memerlukan waktu 7 minggu, ya 7 minggu itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan agar pulmonary vascular resistance atau arterial pressure-nya itu menyerupai tekanan pada anak besar atau dewasa. Nah, dengan turunnya tekanan itu aliran ke paru meningkat dan seterusnya. Nah, hal-hal yang mungkin menghalangi proses ini adalah yang bisa memicu terjadinya pulmonary artery hypertension in newborn. Selain perubahan
sirkulasi transisi juga terjadi perubahan vaskulatur pada paru ya, dan pada alveoli ya, ada fase-fase di mana ada fase kanalikular yang mana jaringan-jaringan pembuluh darah pada alveoli paru itu masih sangat sedikit, kemudian ada fase sakular, kemudian ada fase alveolar ya. Ini terjadi pada masa pranatal, kemudian setelah masa pranatal akan semakin sempurna pembentukan vaskularisasi di paru dan alveoli. Jadi perubahan pada pulmonary vascular resistance paru dan sistem vascular resistance ini juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pada mikrovaskulatur paru. Nah, kita akan lihat pada gambar ini adalah berbagai macam penyebab hipertensi pulmoner pada masa neonatal. Penyebab atau etiologinya itu multifaktorial, ya, tidak hanya satu atau dua hal saja, namun banyak hal yang memicu terjadi PH pada neonatus ya, yang terkenal pada neonatus kan primary pulmonary persistent pulmonary hypertension of newborn, atau disebut juga persistent fetal circulation in neonates gitu ya. Dari banyak etiologi ini pada prinsipnya adalah dua hal, yaitu terjadinya vasokonstriksi yang menetap, dan satu lagi perubahan dari remodel dari endotel atau mikrovaskular arteria pulmonalis. Itu adalah dua hal prinsip yang mempertahankan atau mencegah turunnya pulmonary vascular resistance index, sehingga tekanan darah pada paru neonatus itu masih tetap tinggi. Nah, penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan hal itu adalah terjadinya pulmonary hypoplasia, contohnya pada diafragma, hernia diafragmatika, kemudian terjadinya malforasi pada paru, kemudian terjadinya penyakit paru, yaitu merupakan penyebab sekunder dari PPHN ya, misalnya meconium aspirasin syndrome, kemudian terjadinya pneumonia pada neonatus ya. Kemudian terdapatnya yang intrinsik ini adalah terjadinya obstruksi pada mikrovaskulatur di paru ya, akibat terjadinya polisitemia, itu meningkatkan tekanan di paru. Kemudian ada masa transisi yang abnormal, misalnya terjadinya asfiksia, asidosis, kemudian terjadinya hiperkapnia, ya, hipoksia. Ini keadaan-keadaan yang pada masa-masa genting di fase transisi ini perlu sangat diperhatikan. Kalau bayi gagal atau kesulitan melalui itu, maka akan terjadi peningkatan hipertensi pada paru. Bisa juga hipertensi disebabkan karena sesudah paru, yaitu karena kelainan di jantung sisi kiri atau vena pulmonalis, yaitu terjadinya obstruksi pada vena pulmonalis, kemudian kelainan pada jantung sisi kiri, itu misalnya ada mitral stenosis, ada aorta stenosis, kemudian ada misalnya penyakit jantung yang berat itu hypoplastic left heart syndrome, dan terjadinya disfungsi dari ventricle kiri. Nah, keadaan tersebut akan memperberat jantung dalam bekerja untuk melawan kondisi hipertensi pulmoner tersebut. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri ya bagaimana patogenesis pulmonary hypertension yang diakibatkan oleh berbagai macam defek developmental ya, misalnya karena alveolar capillary dysplasia, kemudian bronchopulmonary dysplasia, ini cukup sering ya dikonsultasikan bayi yang dengan BPD gitu, kemudian terdapatnya debilitas diafragma hernia, dan dengan semakin canggihnya modalitas diagnostik ini semakin banyak bayi yang dapat dideteksi menderita penyakit-penyakit tersebut. Nah, pulmonary hypertension of newborn, persistent pulmonary hypertension of newborn, yaitu yang khas terjadi pada neonatus, tidak sama dengan yang terjadi pada anak. Jadi sudah disampaikan ada yang idiopatik, kemudian bisa terjadi karena penyakit parenkim paru, perubahan transisi pada bayi, dan terjadinya penyakit-penyakit developmental. Yang dapat dilihat di sini meconium aspirasin syndrome itu kalau bayi mengalami sindrom aspirasi meconium akan terjadi PH. Terus ngapain kalau PH itu nanti ada
beban jantung yang meningkat dan akan terjadi gangguan hemodinamik. Yang developmental lung disease ini yang terkenal contohnya adalah Down syndrome ya, banyak sekali sekarang terjadinya Down syndrome, semakin banyak dijumpai ya karena deteksinya semakin baik. Nah, ini adalah patomekanisme terjadinya PH. Rumit ya, istilah-istilahnya kalau untuk saya spesialis anak itu sangat rumit, banyak istilah, banyak singkatan. Ya, tapi pada prinsipnya ada tiga jalur ya, jalur yang melalui nitric oxide, kemudian jalur yang melalui prostasiklin, dan kemudian jalur satunya lagi saya lupa, arachidonat ya, dari asam arachidonat. Nah, gejalanya apa sih hipertensi pulmoner pada masa neonatus? Tentu saja ada penyakit-penyakit yang mendasari tadi yang menjadikan kewaspadaan terjadinya hipertensi pulmoner pada neonatus. Ya, jadi kalau ada riwayat aspirasi mekonium, kemudian ada pneumonia, kemudian ada Down syndrome misalnya, atau ada congenital diafragma hernia, nah itu menjadikan kewaspadaan kemungkinan terjadinya PH. Bila perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dengan adanya uji tapis pulse oximetry yang dilakukan pada 24 jam ya, satu hari umurnya itu semakin sekarang mudah-mudahan cukup banyak yang bisa terdeteksi secara lebih dini. Apa yang dijumpai pada pulse oximetry bisa terjadi desaturasi ya, bila bisa pada semua ekstremitas atau terjadi diferensial diagnosis, yaitu pada ekstremitas atas lebih tinggi daripada ekstremitas bawah. Desaturasi terjadi pada semua ekstremitas itu bila terjadi karena adanya right to left shunt melalui persisten foramen ovalo yang tetap membuka pada keadaan hipertensi pulmoner. Ya, kemudian yang diferensial cyanosis itu terjadi karena right to left shunt melalui PDA bila terjadi tekanan paru yang menetap tinggi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Edi. Nah, tanda klinisnya adalah desaturasinya berulang dan labil. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang desaturasi lagi, baik lagi, desaturasi lagi. Nah itu kemungkinan karena shunt-nya yang melalui persisten foramen ovalo maupun PDA itu tidak secara konsisten kanan ke kiri. Jadi kadang-kadang ada fase juga kiri ke kanan atau balance shunt sehingga tidak terjadi cyanosis. Tapi bayi tidak mampu mempertahankan kondisi tersebut sehingga terjadi lagi right to left shunt yang mengakibatkan desaturasi. Nah, pada pemeriksaan jantung bisa terdengar bunyi jantung dua yang mengeras. Ya, ini terus terang saja sulit ya, apalagi pada bayi-bayi yang seperti itu biasanya ada gangguan pernapasan. Namun kita harus berusaha mencari tanda klinis tersebut, yaitu adanya bunyi jantung dua yang mengeras akibat hipertensi pulmoner dan terdapatnya bising pansistolik karena regurgitasi atau berkuspit, yaitu lokasinya adalah di sela iga 3 parasternal kiri. Nah, kadang-kadang tidak terlalu keras ya, hanya grade 2 saja. Kemudian terdapatnya tanda-tanda kolaps sirkulasi bila bayi kemudian lanjut mengalami curah jantung yang menurun, dan yang penting adalah menyingkirkan terdapatnya penyakit jantung bawaan yang mungkin menjadi penyebabnya, yaitu antara lain HLHS, mitral stenosis, aorta stenosis itu tadi. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang apa yang bisa mendukung atau menyokong dugaan kita terhadap terjadinya PH dari hasil pemeriksaan fisik dan anamnesis, yaitu pada ronsen toraks kita bisa menjumpai misalnya ada penyakit paru atau tanda-tanda SAM tadi, atau pada bayi prematur mungkin ada hyalin membrane disease. Itu semua bisa meningkatkan kewaspadaan jangan-jangan sudah terjadi PH. Kemudian pari yang hipoplastik, terjadinya hernia diafragmatika, massa yang mendesak jantung dan paru ya di toras, kemudian terdapatnya kardiomegali dan bentuk-bentuk jantung yang khas. Kemudian pada EKG yang perlu diperhatikan adalah laju jantung. Bayi akan merespons penurunan curah jantung dengan meningkatkan heart rate. Jadi bayi bisa mengalami takikardia, ya iramanya pada umumnya masih reguler. Namun bila sudah lanjut, takikardia tadi bisa berubah menjadi bradikardia bila hipoksianya sudah terjadi terlalu lama. Kemudian bisa dicari ya gambaran P pulmonal yang menunjukkan terdapatnya dilatasi atrium kanan, serta gambaran hipertrofi bilik kanan yang ditandai dengan terdapatnya upright T, jadi gelombang T itu tetap naik upright di V1 pada usia lebih dari 3 hari.
Ya, kalau masih di usia 1 sampai 3 hari itu masih normal. Namun setelah 3 hari seharusnya T menjadi invert ke arah bawah. Nah, ekokardiografi ini memang paku emas untuk membuat diagnosis pH. Jadi bila ingin mendiagnosis sampai pasti tercapainya pH, ya mau tidak mau pemeriksaan ekokardiografi yang harus dilakukan. Tanda-tanda pH itu akan muncul dalam karakteristik struktur jantung, ya, antara lain terdapatnya dilatasi pada RV, RA, terdapatnya TR, PR, kemudian septum, ya posisi septum mungkin ada bergeser ke kanan atau ke kiri, fungsi ventrikel, itu semua yang akan dievaluasi melalui eko. Ya. Jadi kalau pada PPHN apa sih yang kita bisa dapatkan dari eko? Ya, kalau PPHN itu biasanya PJP disingkirkan. Jadi kalau ada PJP mungkin pH disebabkan oleh karena penyakit jantung bawaan. Ya, PJP itu penyakit jantung bawaan. Namun pada PPHN tidak ada penyakit jantung bawaan yang sianotik yang menyebabkan gambaran sianotik. Ya. Kemudian terdapatnya dilatasi RA dan RV, ya, ini gambar yang sebelah kiri, ya, posisi anatomis bila pulmonary vascular resistance lebih tinggi dari sistemik, maka akan terjadi dilatasi atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, adanya regurgitasi trikuspid karena tekanan paru yang tinggi, jadi ventrikel kanan itu tidak mampu melawan tekanan pulmonary artery yang tinggi, sehingga darahnya kembali ke atrium kanan, masuk ke foramen ovalo yang menjadi terbuka karena tekanannya di atrium kanan lebih tinggi. Kemudian darah tersebut bersirkulasi ke sistemik, nah sehingga terjadi desaturasi, saturasinya rendah. Ya, pada pemeriksaan screening dengan pas osimetri, gambaran saturasinya rendah. Nah, bila terjadi shunt-nya juga di PDA, ya, misalnya PFO-nya tidak membuka, namun terjadi shunt melalui PDA, yang terjadi adalah diferensial cyanosis. Nah, kalau telah terjadi terus-menerus, ya lama-lama akan terjadi disfungsi LV, sehingga mengakibatkan curah jantung menurun. Tekanan paru bisa diperkirakan melalui pemeriksaan ekokardiografi dengan menilai pressure gradient, ya, jadi perbedaan tekanan dari RV ke RA melalui trikuspid regurgitasi. Di situ kita bisa mengukur berapa peaknya, ya, puncaknya, kemudian bila itu melebihi normal maka itu adalah hipertensi pulmoner. Nah, ini adalah bronchopulmonary dysplasia, ya, mengapa saya tampilkan karena cukup sering lah beberapa kasus dikonsultasikan karena tidak baik-baik kondisinya, kemudian diagnosisnya BPD, begitu apakah ada terjadi hipertensi pulmoner. Ini adalah screening yang direkomendasikan memang untuk BPD itu diperlukan atau direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk memastikan terdapatnya hipertensi pulmoner dan menilai fungsi jantung. Nah, kita sampai ke tata laksana. Tata laksananya adalah tentu saja tata laksana secara umum, ya, menghangatkan bayi, menghangatkan tempat yang kering, dan sebagainya. Kemudian pemberian oksigen, dan ada terapi target, ya, ada vasodilator spesifik dan antiinflamasi. Nah, ini adalah obat-obat yang sudah ada penelitiannya pada manusia, ya, mungkin agak kecil-kecil, tapi kalau dilihat di laptop saya rasa masih cukup terlihat, ya. Obatnya antara lain adalah nitric oxide inhalasi, ya, kemudian ada sildenafil, ada PGI 1 analog, ya, yang tersedia itu sering digunakan adalah Peraprus, ya. Ini ada penelitian sejawat juga yang sudah meneliti pemakaian Peraprus pada anak, namun, ya, di Surabaya Dr. Mahrus telah meneliti dan Peraprus memberikan manfaat yang baik pada PH, tapi pada anak, pada neonatus sepertinya belum ada penelitian di Indonesia. Kemudian Milrinone ini juga cukup tersedia, ya, kemudian Bosentan ini saya rasa tidak ada di Indonesia, glukokortikoid sebagai antiinflamasi. Nah, titik tangkapnya adalah bisa dilihat dalam tabel ini, ya, ada yang berperan sebagai exogenous nitric oxide, ya, kita sudah ketahui nitric oxide itu adalah gas yang akan dikeluarkan oleh endotel bila terjadi stimulasi aliran darah ke dinding endotel, ya, sehingga memicu tunika media muskular osmos muscle-nya untuk berdilatasi. Itu adalah manfaat set yang penting. Nah, ini adalah 3 pathway tadi, ya, masing-masing di mana sih yang berperan, yang nitric oxide ini pada NOCGNP pathway, endothelin ini Bosentan, ya, sayangnya di sini masih belum ada, kemudian Milrinone dan Peraprus ini pada yang arachidonic acid pathway.
Ini adalah tata laksana PPHN secara umum ya. Ini mungkin Pak sejawat dari neonatologi sangat sudah ahli ya, sangat maju sekarang tata laksana neonatologi ya. Terdapatnya ini nitric oxide dan sildenafil. Nah, yang menjadi masalah itu NO itu hanya ada di Jakarta gitu, hanya ada di pusat rujukan. Di daerah-daerah NO masih tersedia. Di Semarang pun saat ini NO masih belum tersedia. Jadi kita harus menurunkan pilihan terapi ke pilihan terapi yang lainnya. Sildenafil cukup tersedia, namun bila menggunakan BPJS maka penggunaannya itu harus ada interpretasi yang menunjukkan bahwa terjadi pH yang berat. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan juga ke rumah sakit atau ke farmasi bagaimana bisa mengeluarkan sildenafil yang diperlukan untuk neonatus bila ada batasan-batasan peraturan. Ya, kemudian supportive modalities tadi misalnya ECMO, pemakaian ventilator dengan high frequency ventilation untuk memicu terjadinya hipokapnia ya, alkalosis ya, kemudian pemberian surfaktan, terjadi alkalosis bisa menjadi dengan cara hiperventilasi atau dengan pemberian obat ya, nanti itu ada lagi bagaimana manfaatnya ya. Nah, ini adalah pilihan kapan kita memberikan obat itu diberikan atau tidak ya untuk vasodilator paru ya, untuk yang tadi drug dependent pulmonary circulation ini untuk PCP cyanotic ya tentu saja harus dipertahankan PDA-nya ya dengan memberikan prostaglandin E1 ini untuk yang left to right shunt defect ya. Kemudian kalau ada penyakit paru maka harus diusaha diturunkan dengan lung recruitment, memberikan surfaktan dan pemberian PEP ya PIP yang tinggi. Kemudian bila terjadi PPHN juga dilakukan lung recruitment, pemberian vasodilator, kemudian sildenafil. Dan hati-hati pemberian vasodilator bila terjadi disfungsi LV. Jadi pada beberapa kasus sudah terjadi disfungsi LV sehingga bila diberikan vasodilator yang akan meningkatkan curah jantung ke sisi kiri paru justru akan memperberat kondisi bayi. Ya pada keadaan tersebut yang menjadi pilihan adalah Yohinon. Kemudian PGI1 ini diperlukan untuk mempertahankan PDA. Ya, saya rasa kita sudah sampai di penutup ya. Ini hanya sekedar kata penutup saja. Untuk mengingatkan kembali bahwa hipertensi pulmoner pada neonatus itu merupakan penyakit yang kompleks ya, mulai dari patofisiologi, diagnosis sampai tata laksananya. Kemudian tantangan pada proses diagnosis tata laksana dan pemantauannya terutama di daerah-daerah karena ketersediaan modalitas yang ada. Proses diagnosisnya memerlukan modalitas diagnosis yang cukup canggih sehingga kita harus terus mengupayakannya supaya dapat melakukan tata laksana lebih dini dan lebih baik. Kemudian sedikitnya kasus PH bisa saja belum terdeteksi atau belum terdeteksi sudah meninggal misalnya, dan ini belum banyak studinya di sini sehingga memerlukan studi lebih lanjut. Kemudian peningkatnya kewaspadaan terhadap PH yang sudah semakin meningkat saat ini itu baik karena diharapkan bisa memperbaiki kesembuhan dan prognosisnya. Untuk PH ini memerlukan tata laksana yang komprehensif ya. Kemudian ini studi tentang PH pada neonatus di Indonesia yang sangat diperlukan. Ya, baik saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Dr. Feni. Silakan Dr. Feni. Baik, terima kasih Dr. Andindita atas pemaparannya yang lugas dan menarik. Baiklah dokter sekalian, kini saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Jadi saya undang ketiga narasumber untuk kita menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama kepada Dr. Adi. Dok, ini sudah banyak sekali pertanyaannya dari Dr. Peter di Surabaya. Nah, kalau ada bayi prematur yang baru lahir, kemudian pada saat resusitasi membutuhkan suplementasi oksigen, sementara ternyata PDA-nya masih dibutuhkan. Kemudian bagaimana yang tata laksananya, Dok? Terima kasih, Dr. Peter. Jadi pada bayi ketika lahir itu sudah diteliti tuh, ya, bahwa kalau saturasi oksigen di puls oximeter di arteri yang sebelah kanan preduktar dalam waktu kurang dari 5 menit, ya, itu di bawah 80%, maka outcome-nya akan jelek. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti PDA-nya segera menutup, tekanan parunya masih tinggi, prosesnya nggak seblip
flip flop seperti mati tutup lampu, enggak ya, dia ada prosesnya. Jadi yang paling penting saat resusitasi ya nomor satu, kadar oksigen dalam darah arteri itu harus baik, karena itu akan menyebabkan jantung itu berdenyut dengan adekuat ya, karena kalau biasa saturasi bagus, jantung tuh denyut jantungnya akan makin kuat, makin cepat, dan cardiac output makin baik. Nah, nanti hal-hal baik akan mengikuti selanjutnya. Tekanan paru turun, tekanan sistemik naik, setelah itu proses penutupan ductus arteriosus berlangsung. Jadi tidak usah khawatir bahwa betul lahir kan tekanan paru tinggi, PDA-nya harus tetap terbuka. Ya bukan seperti itu. Dia nutupnya PDA nggak kayak seperti matiin lampu langsung mati, enggak gitu ya. Dia ada prosesnya. Mungkin kalau kita lihat kasus yang lebih ekstrim misalkan, ada bayi yang diduga ada kelainan jantung bawaan, misalkan PJB cyanotic transposisi great artery misalkan, itu kan PDA-nya harus tetap terbuka untuk dia sustain hidup. Bagaimana kita resusitasinya? Apakah kita buat bayi itu pakai oksigen sedikit aja sementara dia desat? Saturasinya tidak juga, tetap target saturasi itu harus tercapai ya, karena target saturasi itu akan menyebabkan laju jantung itu akan adekuat. Nanti setelah dia tercapai target saturasi baru kita memberikan obat-obat membuka ductus arteriosus seperti misalkan prostaglandin E1 seperti itu. Jadi protokol resusitasi harus sama pada kasus-kasus yang membutuhkan PDA tetap terbuka juga tetap sama gitu. Kurang lebih seperti itu dok jawabannya. Baik Dokter Adi, saya lanjut untuk Dokter Adi dulu ya dok. Ini ada pertanyaan, kalau ada pasien PDA yang telah mendapatkan terapi parasetamol untuk 1 siklus, apa saja parameter yang harus dipantau untuk menentukan keberhasilan di 1 siklus tersebut? Atau dia lebih akan membutuhkan siklus yang berikutnya, dok? Kapan dievaluasi? Dan apabila, ini saya nyambung ke pertanyaan yang berikutnya, dok, karena berhubungan, kapan sebaiknya dilakukan ligasi PDA, di usia berapa dokter, dan apa saja komplikasinya? Dipersilakan dokter Adi. Terima kasih dok, pertanyaannya baik sekali ya, dua-dua pertanyaan ini baik. Sebelumnya pertanyaan juga bagus. Yang jelas setelah kita putuskan PDA ini harus diligasi karena hemodinamik signifikan dan risiko tinggi untuk komplikasi, misalkan usia gestasi kurang dari 28 minggu, berat lahir kurang dari 1000, atau dia harus diintubasi, dapat surfaktan, belum dapat pematangan paru. Jadi kita berikan terapi medikamentasa, misalkan parasetamol. Nah, kita akan lakukan pemantauan pasca pemberian parasetamol pada faktor risiko tinggi ini. Biasanya kami lakukan setiap hari, kami lakukan fungsional echo. Yang kita lihat parameter 1, parameter tentu diameter, 2 pola alirannya di ductus arteriosus, yang ketiga tanda-tanda lung overflow seperti tadi saya jelaskan, pulmonary artery flow, LA/AO dan sebagainya, dan 4 tanda-tanda hipoperfusi sistemik. Begitu tanda-tanda itu membaik, biasanya paling prediktif di antara tanda-tanda itu menurut saya mungkin diameter sama pola aliran ya. Jadi pola alirannya ada 4. Pola alirannya kita bisa ada pola aliran namanya restricted flow udah dapat, itu terlihat dari kecepatannya tinggi ya biasanya, baik fase sistolik maupun diastolik itu sudah di atas 200 mm per sekon. Itu dia prediktif banget buat nutup. Kadang-kadang kita baru kasih 1 siklus, kita udah nggak terusin lagi gitu ya, karena kita udah tahu nih Pak, ini dia akan udah secara teoritis, secara alamnya dia akan nutup gitu. Jadi kalau kita nggak dapetin tanda itu, bahkan kita lihat mungkin masih ada lung overflow, masih ada hipoperfusi sistemik, flow-nya juga masih rendah alirannya. Ya udah kita lanjutin lagi siklus kedua. Jadi dengan menggunakan ekokardiografi itu kita bisa mempercepat pemotongan, menghentikan terapi yang tidak perlu, itu nomor 1 ya, biar gimana tetaplah obat pasti ada efek sampingnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada ekokardiografi, klinis kita jadi patokan ya. Klinis itu biasanya takikardinya, bonding pulse-nya, FiO2 yang kita pakai berapa sekarang ya, kemudian gap selisih tekanan sistol diastoliknya, terus ronsen toraknya itu bisa kita gunakan juga kalau kita nggak ada ekokardiografi. Artinya
Eko itu bukan segalanya. Tetap kalau nggak ada klinis pun kita bisa menggunakan. Namun demikian lebih cepat mungkin kita bisa menghentikan terapi menggunakan eko. Lebih cepat kita mulai memberikan terapi menggunakan eko juga. Tapi klinis pun bisa, nggak usah khawatir. Selanjutnya, kapan kita tentukan harus ligasi? Umumnya seperti timeline yang saya katakan tadi, kalau kita biarkan hemodinamik signifikan ini pelan-pelan, tapi pasti organ-organ akan cedera. Nah, kita harus punya time frame sampai seberapa lama kita biarkan. Makin dia kecil, makin dia risiko tinggi, makin dia ekstrem prematur, waktunya nggak bisa lama-lama, karena cedera organ akan terjadi. Percuma nanti kalau PDA-nya nutup, tapi dia nekrotikan enterokolitis. Percuma kalau PDA-nya nutup, dia gagal ginjal. Percuma kalau PDA-nya berhasil kita tutup, tapi nanti IVH grade 3, grade 4, sama aja outcome-nya jelek. Jadi, kami pakai medikamentosa 3 siklus, biasanya 9 hari, ya satu siklus 3 hari. Setelah itu kalau memang dari penilaian kita berbahaya, kita lakukan ligasi. Jadi sebisa mungkin ligasi ini dilakukan kurang dari 2 minggu kalau yang berisiko tinggi ya. Jadi terutama EB ekstrem prematur. Akan berbeda kasusnya kalau PDA pada bayi misalkan cukup bulan, itu kadang-kadang bisa dipulangkan itu bayinya nanti berapa kalau dipantau di poli bisa. Tapi kalau yang bayi prematur ini rentan untuk terjadinya komplikasi, kita biasanya lakukan ligasi setelah 3 siklus tidak respon, kalau bisa kurang dari 2 minggu kita segera ligasi. Begitu dok kira-kira. Terima kasih dok, menarik sekali untuk pertanyaan dan jawabannya. Berikutnya kepada Dokter Cardana dok, dari Dokter Peter. Nah, pada shock septic tipe warm, bagaimana kita mengetahui bahwa telah terjadi penurunan perfusi, sedangkan CRT normal dan ekstremitasnya hangat? Apakah perlu pemeriksaan laboratorium dan pemberian antibiotik pada bayi baru lahir dengan risiko, tetapi bayi tampak sehat? Sering ya dok kayak begini ya, sering tampak sehat dan tidak ada gejala ke arah sepsis. Itu dulu dok, nanti kita sambung lagi dok ya. Terima kasih Dokter Peter ya, sangat jelas ya atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa subseptic tipe warm tersebut untuk mengetahui apakah ada penurunan perfusi sementara oleh karena apa tadi ya, CRP-nya normal dan sebagainya. Ya, kita tahu bahwa shock itu pada ada namanya fase kompensasi dan fase dekompensasi. Jadi pada fase kompensasi itu memang tubuh kita ya berusaha untuk mengkompensasi daripada terjadinya akibat terjadi shock tersebut. Ya, nah kompensasi awal yang dilakukan adalah akan terjadi takikardi, kemudian takipnu, ya, kemudian juga, nah dengan adanya takikardi, takipnu ini sudah menandakan bahwa transportasi oksigen ya ke jaringan paru akan menurun. Jadi mekanisme paru untuk menghadapi suatu kekurangan oksigen ya akan melakukan suatu napas yang cepat. Demikian juga jantung ya kekurangan dari preload ya akan berusaha untuk memompahkan darah lebih banyak sehingga akan terjadi takikardi. Itu adalah suatu tanda-tanda kita bisa melihat apakah itu sudah terjadi gangguan perfusi atau tidak. Nah, yang sebenarnya yang bagus adalah dengan pemeriksaan ekokardiografi yang saya katakan tadi, dan sana secara awal kita sudah akan mengetahui apakah ada tanda-tanda penurunan perfusi juga. Yang itu juga NIRS juga bisa kita lihat untuk melihat apakah ada tanda-tanda penurunan perfusi ke cerebral. Ini akan kelihatan terjadinya suatu gangguan perfusi pada. Jadi kita bisa melihat secara klinis maupun dengan bantuan daripada alat-alat seperti ekokardiografi maupun NIRS. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya kurang jelas lihat ya. Apakah tetap perlu coba diulang pertanyaan. Tetap dilakukan pemeriksaan laboratorium dan pemberian antibiotik dok pada bayi baru lahir dengan faktor risiko, namun untuk klinisnya sepsisnya tidak ada. Ya, jadi di dalam hal kita mendiagnosis sepsis ya
ya kita harus melihat, ya, menentukan diagnosis bisa secara klinis dan secara laboratorium. Akan tetapi, ya, pada kasus-kasus bayinya bagus, ya lahir bagus, kemudian tidak masalah, tapi dia ada faktor risiko. Nah, ada beberapa cara untuk melihat atau menentukan apakah dia ini mengarah ke sepsis atau tidak. Nah, kalau dia menunjukkan ada faktor risiko itu bisa kita kelompokkan menjadi faktor risiko mayor maupun faktor risiko minor. Ya, yang mayor misalnya ya ada KPD di atas 18 jam, ibu korioamnionitis, ya. Sedangkan risiko minor misalnya ada bayi lahir prematur, BPLR dan sebagainya. Ya. Jadi berdasarkan faktor risiko itu kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya marker infeksi atau septic marker. Jadi kita tidak memberikan terapi dulu karena gejala klinis tidak ada. Jadi kita melakukan pemeriksaan marker infeksi, ya. Dari pemeriksaan marker infeksi tersebut, nah tergantung apa yang kita punya, ya, apa yang kita punya. Mulai dari pemeriksaan darah piripit, kita lihat depositnya, ya. Nah di sini kita juga harus tahu kadar normal untuk bayi, ya. Leukosit bisa kita lihat dari neutrofil, prosentase neutrofil, kemudian bisa kita lihat dari trombosit, ya. Kemudian bisa lihat dari pemeriksaan blood smear dari AT ratio, kemudian leukosit yang berpola, kemudian ada toxic granul. Nah, kemudian kalau bisa juga dia lihat dari pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti procalcitonin, CRP dan sebagainya. Nah, kalau itu ada positif, ya positif. Nah, kita tentukan tergantung sih di tempat mana, ya. Kalau di tempat kami, kalau ada dua septic marker yang positif, ya kita akan memberikan suatu antibiotika sambil melihat pasiennya. Ya, kalau dia ada perbaikan, ya kalau dia ada perbaikan, kemudian itu kita akan lanjutkan sambil menunggu kultur darah. Jadi sebelum kita memberikan antibiotika, kultur darah harus sudah diambil. Begitu kita mendiagnosiskan suspek sepsis, baik berdasarkan klinis maupun laboratorium, kita akan memberikan antibiotika, sebelumnya kita periksa kultur darah. Sayangnya pemeriksaan kultur darah itu sangat-sangat lambat, ya sangat-sangat lambat, sehingga kadang-kadang yang sebenarnya bukan sepsis saja, karena dia hanya membawa faktor risiko, kita akan terapi dia dengan sepsis karena kita menunggu kultur darah, padahal itu sebenarnya tidak perlu, ya kalau bisa cepat. Nah, ini dilema lagi kalau kita berhadapan dengan pasien BPJS, ya, oleh karena nanti pemberian antibiotika harus berdasarkan atas pemeriksaan penunjang dan klinis yang lengkap. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Mungkin masih kita tunggu lagi ada pertanyaan. Berikutnya kepada Dokter Anindita. Berapakah target tekanan darah untuk neonatus pada PPHN, dokter? Ya, terima kasih Dokter Feni. Ya, kalau bicara target mungkin ya tentu saja kita ingin mencapai tekanan darah yang normal, yang untuk bisa mengharapkan organ-organ bisa berfungsi dengan baik. Namun pada keadaan tertentu kita tidak bisa mencapai tekanan darah yang normal, ya, sehingga kita menerima atau accepted sedikit keadaan kekurangan. Nah, pada PPHN ini tadi sudah dikatakan kan banyak sekali faktor yang menjadi pemicu, ya, antara lain adanya sistosis, ada asfiksia yang mengakibatkan vasokonstriksi. Nah, keadaan tersebut itu memvasokonstriksikan pulmoner arteri paru, tetapi membuat dilatasi dari tekanan sistemik, sehingga karena sistemiknya harus dijaga. Ada beberapa hal mungkin sebenarnya Dokter Adi yang lebih tepat untuk menjawab yang setting di LIKU mungkin, ya. Jadi kalau misalnya saya dikonsultasi gitu, ya, untuk kemungkinan pH, ditanya berapa blood pressure yang diharapkan, saya minta dalam rentang yang dalam normal, ya, minnya raratanya di atas 35-40-an lah begitu, dengan sistolik kalau biasa di atas 60. Nah, itu yang diharapkan bisa menjaga perfusi ke organ-organ dengan lebih baik. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah menilai hemodinamik secara keseluruhan. Jadi bukan hanya semata-mata melihat tensinya berapa, tetapi melihat keseluruhan. Karena bisa saja tensi itu normal akibat terjadinya vasokonstriksi. Vasokonstriksi yang merupakan respons terhadap ketidakstabilan hemodinamik. Jadi ada respons simpatis, ya, yang
akan berespons terhadap curah jantung yang menurun. Itu untuk sesaat akan mengakibatkan vasokonstriksi sehingga tampaknya tekanan darah sistemiknya itu normal. Namun tidak diiringi dengan kondisi bayi yang well-being, yang bagus itu. Jadi kondisinya mungkin tidak baik dan justru memburuk. Ya, jadi tidak akan ada banyak variasi kan kalau pada bayi atau neonatus yang berada di perawatan intensif dan terpantau dengan monitor, maka yang baik ya bisa diusahakan agar stabil dalam tekanan darah yang dalam rentang normal. Untuk itu, pengobatan pada PPHN itu tidak semata-mata memberikan vasodilator saja. Jadi ada juga obat-obatan inotrop ya, yang diberikan dengan tujuan untuk menjaga agar curah jantungnya baik. Kalau curah jantung baik, oksigenasi ke seluruh tubuh baik, itu tekanan sistemik akan membaik juga dan hemodinamik semua akan menjadi lebih baik. Jadi perlu dilihat penyakit yang mendasarinya apa, kemudian tanda klinis PPHN-nya itu ada atau tidak ya. Kalau saturasinya bagus, tidak ada left shunt melalui foramen ovale atau PDA misalnya, kemudian bising juga tidak ada, heart rate-nya normal, yaitu semua mungkin bukan suatu PPHN yang berat. Saya rasa demikian Dr. Feni. Untuk berapa targetnya bisa melihat tabel, saya rasa ini salah satu rujukan yang saya lihat ya, min blood pressure-nya di 35 mm air raksa yang disarankan. Demikian dok. Terima kasih Dr. Anin. Memang untuk di perawatan di neonatologi kita membutuhkan tim ya dok. Ya. Selalu tim kita, satu pasien bisa lebih dari 2 DPJP di dalamnya. Ya. Baik, sangat menarik, selalu menarik tentang neonatus. Berikutnya Dr. Anin, dari sekian banyak tadi pilihan obat anti hipertensi pulmonal yang Dr. telah sampaikan, yang mana menjadi lini pertamanya dok? Dan seberapa baik outcome serta prognosis anak dengan hipertensi paru? Ya, di era sudah ada nitric oxide ini, nitric oxide yang dikatakan sebagai pilihan terapi pada PPHN. Mengapa? Karena dia bekerja lokal pada arteri pulmonalis paru. Yang inhalasi, ya, nitric oxide inhalasi, bila diinhalasikan kemudian akan mengakibatkan vasodilatasi lokal di paru sehingga dapat menurunkan tekanan paru. Nah, satu lagi yaitu Milrinone, ya, antifosfodiesterase PDE5. Kok Milrinone? Apa tadi? Sildenafil, maaf. Sildenafil PDE5 itu juga merupakan obat yang pilihan karena merupakan vasodilator dari arteri pulmonalis. Ada masa di mana masa sebelum NO itu ya, mungkin kita ini meskipun ada nitric oxide di beberapa tempat, namun di banyak tempat tidak ada nitric oxide. Nitric oxide itu gas yang sangat mahal ya. Mungkin di level-level Jakarta memakaiannya pun sangat terbatas, tidak bisa berlama-lama memakai nitric oxide. Nah, di era sebelum NO itu pilihan-pilihannya antara lain ya tadi pemberian sildenafil itu ya, misalnya untuk yang medikamentosa, kemudian pengaturan ventilasi dengan menggunakan ya tentu saja ventilator mekanik ya, itu bagaimana setting yang tepat itu sejawat di NICU ini Dr. Aidin yang merupakan ahlinya. Kami sih dari dulu tinggal mengikuti saja apakah hemodinamiknya udah baik belum, oh udah baik, bagus gitu. Tapi beliau semua yang mengatur ventilasinya itu nanti mungkin perlu dijelaskan. Ada lung recruitment, ada pemberian PIP yang tinggi, kemudian high frequency ya osilator ventilation itu yang sekarang banyak digunakan dan dampaknya baik untuk menurunkan tekanan pulmonari. Namun yang bikin malesi gitu ya pada PPHN itu dikatakan pemberian NO itu udah susah-susah, udah mahal-mahal, katanya juga harapannya tidak jauh lebih baik daripada yang tidak diberikan NO misalnya, yaitu tentu saja banyak faktor lain ya, aspek lain, tidak hanya sekedar PPHN-nya, mungkin penyakit yang mendasari, komplikasinya, tata laksananya, ada banyak aspek yang harus dilihat. Nah, pemberian Milrinone adalah infus ya, obat infus, dikatakan baik bila dengan pemberian terapi tadi tidak memberikan hasil yang signifikan ya, karena kelebihan Milrinone adalah meningkatkan
kontraktilitas jantung. Jadi milrinone itu adalah PDE3 ya, kita diberikan injeksi kayak memberikan dopamin sama doputamin itu. Kemudian efeknya, bedanya apa sih dengan dopamin doputamin? Kalau milrinone ini mendilatasikan arteri, kemudian dia meningkatkan kontraktilitas dan meningkatkan relaksasi jantung. Ada efek usitropiknya yang tidak ada pada yang lain. Jadi ini menjadi kelebihannya. Kelukarannya ya lagi-lagi tidak ada di banyak center dan mahal harganya. Doputamin itu saya rasa satu pilihan yang baik juga untuk PPHN ya. Ini mungkin kalau di center maju mungkin bisa ada research yang membandingkan pemakaian dengan doputamin saja dibandingkan dengan milrinone untuk yang tidak stabil kondisi bayinya, ya, yang curah jantungnya menurun itu tadi. Ya, saya rasa untuk yang pertanyaan tentang outcome-nya tadi ya, prognosis juga tergantung pada banyak faktor ya. Kalau melihat research itu pemantauan pada bayi yang PPHN itu bisa sangat lama, bisa hitungannya mingguan, bulanan itu. Jadi dihitung sangat lama, kemudian dilakukan evaluasi yang berkali-kali. Outcome-nya ya ada yang tidak baik ya, yang meninggal, tapi ada juga yang kemudian survive. Ya, salah satu penyulit yang harus terus dipantau adalah neurodevelopmentalnya ya, neurodevelopmental outcome bayi yang mengalami hipoksia lama dan yang lain-lainnya. Jadi yang katakan prognosis itu apa yang kita ingat. Kalau prognosis keselamatan mungkin bisa dikejar, tapi harus diingat juga prognosis jangka panjangnya. Demikian Dr. Feni. Terima kasih Dr. Anin. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang menyangkut ke Dr. Adi ya, Dok, dari diskusi kita. Dr. Adi mohon diberikan masukan tadi mengenai bagaimana sekarang penggunaan nitric oxide di RSCM dan untuk PPHN settingan tertentu apakah ada, Dok? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Dr. Anin tadi ya. Prinsipnya sama, Dok. Jadi kalau praktek kami, jika kami menghadapi hipertensi pulmonal, kami evaluasi dulu etiologinya apa, ini tipe yang mana. Tentu kalau penyebabnya gagal jantung kiri ya, tipe yang karena pelebaran dari ada bendungan ya di aliran darah balik dari paru ke kiri ya, misalkan TAPPD dan sebagainya, kita nggak boleh kasih milrinone, nggak boleh kasih nitric oxide tadi ya, gitu. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Dr. Adi. Kalau alat bantu nafasnya ya kami menggunakan high frequency oscillating ventilator karena itu paling efektif ya untuk hipertensi pulmonal, apalagi yang disebabkan oleh kolapsnya paru, karena sangat baik dia tidak memberikan tekanan paru berlebihan karena ada efek dampening ke bawah, tapi di sisi lain dia bisa mengontrol CO2 dengan baik sehingga itu akan membantu untuk vasodilator dari arteriol pulmonal dari paru. Jadi HFO pilihan utamanya. Kemudian untuk tekanan darah berapa sih norma? Tadi memang ada beberapa, sampai sekarang kesepakatan belum ada. Jadi kami menggunakan sesuai dengan kondisi per pasien. Jadi kita ukur pressure gradiennya berapa di tricuspid regurgitasi sehingga kita bisa memprediksi tekanan di arteri pulmonar, PA pressure-nya berapa. Nah, kita misalkan dari hasil pengukuran dari TRJ di tricuspid regurgitasi kita dapat sekitar 60, berarti PA pressure-nya mungkin 60 tambah 5, 65. Jadi nanti kita buat tekanan sistemik itu minimal di atas 65. Jadi kita naikkan tekanan sistemik. Cuman sekali lagi saat menaikkan tekanan sistemik kita pilih obat-obat yang tidak akan menyebabkan tekanan pulmonal ikut naik juga gitu ya. Jadi disinggung-singgung tentang noradrenalin ya, milrinone dan dosis rendah. Itu sering kita gunakan juga di situ. Jadi target tensi kita sangat tergantung dari PA pressure-nya. Jadi makanya harus dilakukan pengukuran secara berkala. Nah, oleh karena itu kadang-kadang dinamis sifatnya, sehingga teman-teman kardio itu datangnya kan baru bisa besoknya atau hari libur agak susah. Jadi kadang-kadang mereka ngajarin kami gimana ngukur PA pressure-nya gitu. Dan setelah itu di situ bentuk kerjasama antara divisi neonatologi dengan divisi kardiologi anak. Jadi mereka mentransfer ilmunya, kita di supervisi mereka dan kita coba ukur, terus kita kasih video lewat WhatsApp, mereka, oh iya segitu, benar, udah benar segitu, berarti kita langsung tata laksana. Nah itu sangat membantu
pasien-pasien kita. Jadi pasien-pasien kita sekarang survivornya makin meningkat setelah kita mampu melakukan pengukuran tersebut. Untuk nitrit oxide, betul dok, mahal memang dok. Jadi kita sangat selektif penggunaannya. Kalau digunakan pada pasien-pasien yang masih bagus ya, jadi yang hipertensi pulmoner di awal itu outcome-nya bagus. Tapi memang kalau kita gunakan kalau sudah banyak komplikasi ya dok akibat hipertensi pulmoner itu outcome-nya nggak ada bedanya, betul dok. Tapi kalau kita gunakan ini lumayan hasilnya banyak bantu. Mungkin itu saja dok. Lain-lain saya sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Anin tadi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adi dan Dr. Anin. Baik, pertanyaan untuk Dr. Cardana nih dok. Bagaimana hubungan antara hipokalsemi dan prognosis sepsis? Kapan perlu kita periksa ion kalsium, dokter? Ya, jadi kita ketahui bahwa kalsium itu sangat penting sekali ya di dalam hal pasien penataksana pasien-pasien shock ya, dan pasien-pasien shock septik ya. Kenapa? Oleh karena kalsium itu sangat penting dalam hal kontraksi daripada otot jantung dan di samping itu juga kontraksi otot-otot daripada pembuluh darah. Jadi pada pasien-pasien dengan shock kita harus memeriksa kadar kalsium ya, dan kita harus koreksi kalau terjadi hipokalsiemia. Kadar normal itu biasanya kurang lebih sekitar 6 sampai 10 mg per desiliter, ya kita harus pertahankan kadarnya normal karena nanti kalau terjadi hipokalsiemia akan berpengaruh terhadap fungsi daripada kontraksi daripada otot jantung maupun otot pembuluh darah oleh karena berhubungan dengan melalui kalsium channel. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Dok.